Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada minggu akhir tahun gereja pada malam hari ini dengan tema Maut telah ditelan dalam kemenangan. Untuk itu kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi lagu pembukaan, yaitu lagu Kidung Jemaat nomor 281, ayat 1 dan ayat 2, segala benua dan langit penuh. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Berdoa, ya Tuhan Allah, Tuhan orang yang mati dan yang hidup. Kami adalah milik-Mu baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kematian, kami tidak takut karena Engkau beserta kami. Maut dan kuburan tidak akan dapat menahan kami karena Engkaulah Tuhan kami yang menebus kami menjadi milik-Mu. Kami datang kepadamu memohon, kami serahkan roh dan tubuh kami kepadamu, agar kami menjadi milik-Mu pada waktu hidup maupun mati. Peganglah tangan kami dan tolonglah kami karena pengorbanan-Mu, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 164 ayat 1 dan ayat 2, jalan hidup tak selalu. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu akhir tahun gereja pada malam hari ini yang tertulis di dalam kitab pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Seperti biasa kita membaca secara bergantian, tetapi di ayat yang terakhir yaitu ayat 17 kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan, pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia dipenuhi niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap kehadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu pun yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengatuk siang malam.
Ayat 17 kita baca bersama. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan ayat 2, "Hapuskan dosaku." Dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa mohon pengampunan dosa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu, karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239 ayat 1 dan ayat 2, perubahan besar.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita mendengarkan nyanyian pujian dari Deum Voice. Deum Voice akan tampil lagi setelah ibadah selesai. Kita masuk acara ke-9, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan ayat 3, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati.
marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk ke acara ke-11, memperingati jemaat yang telah meninggal. Saudara-saudara, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, setiap akhir tahun gereja seperti pada minggu hari ini, jemaat kita mengadakan peringatan untuk orang-orang yang sudah lebih dulu dipanggil Tuhan kepadanya. Kalau kita memperingati mereka yang sudah mendahului kita, bukanlah kita bermaksud untuk membangkitkan kembali rasa duka cita pada keluarga yang ditinggalkan, tetapi adalah untuk menanamkan kekuatan dalam batin kita, meneguhkan iman, menumbuhkan pengharapan dan penghiburan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka jikalau kita pun berdoa, bukanlah untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal itu, tetapi kita mau memohon kiranya Tuhan dengan kasih dan anugerah-Nya semakin meneguhkan iman kita masing-masing, supaya kita memiliki keyakinan bahwa hanya oleh kasih setia-Nya kita kelak akan dipertemukan kembali dengan mereka yang kita kasihi itu di dalam kerajaan sorga, dan supaya bertambah-tambahlah kerinduan dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus, Raja dan Gembala Agung itu, yang kelak akan datang kedua kali untuk menjemput dan membawa kita bersamanya. Itulah yang hendak kita renungkan pada saat kita memperingati orang-orang yang telah mendahului kita, karena pertemuan itulah yang patut kita rindukan jikalau kita mengenang mereka yang kita kasihi, yang sudah lebih dahulu menuju tempat di sisi Tuhan. Maka selain dari yang telah diumumkan pada akhir tahun gereja yang lalu, saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan ke sisinya sejak awal sampai akhir tahun gereja saat ini adalah sebagai berikut. D. Borudamanik, tanggal meninggal 22 November 2021, usia 64 tahun. Istri dari Bapak Hasya Lagan almarhum. Alamat Perumahan Johor Indah Permai, Blok 1, nomor 23, Sektor 10. Pandapotan Hutauruk, tanggal meninggal 28 November 2021, usia 73 tahun, suami dari Ibu R. Borsitompul, alamat Jalan Binjai, kilometer 10,8, Sektor 5. Maria Natalia Borusiregar, tanggal meninggal 30 Desember 2021, usia 39 tahun. Istri dari Bapak Sabar Sianturi, alamat Jalan Jamin Ginting, kilometer 9,5,
Asrama Perwira Poldasu Sektor 12. Amsa B. Huta Barat, tanggal meninggal 28 Februari 2022, usia 85 tahun, suami dari Ibu Rosmaria Boru Sianturi, alamat Jalan Jamin Ginting Gang Sedar nomor 1 dari Sektor 4. Saud Saragi, tanggal meninggal 19 Maret 2022, usia 70 tahun, suami dari Ibu Linda Boru Sihombing, alamat Jalan Ring Road nomor 16 dari Sektor 10. Sintua Luhut Manalu, tanggal meninggal 13 April 2022, usia 72 tahun, suami dari Ibu P. Boru Tobing, alamat Komplek Bekala Asri, Sektor 12. Sintua Insinyur Humisar Simanung Khalid MSI, tanggal meninggal 16 April 2022, usia 64 tahun, suami dari Ibu M. Boru Sagala, alamat Jalan Bunga Teratai nomor 23C, Sektor 5. Sintua Samer Tumanggor, tanggal meninggal 16 Mei 2022, usia 71 tahun, suami dari Ibu Lince Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Muga Sedap Malam 6A nomor 5A, depan GBKP Pasar 7 dari Sektor 6. Effendi Silalahi, tanggal meninggal 17 Juni 2022, usia 38 tahun, anak dari Bapak M. Silalahi, Ibu R. Boru Siahan, alamat Jalan Bunga Sedap Malam 15 dari Sektor 5. Sorta Rosana Boru Simanjuntak, tanggal meninggal 8 Juli 2022, usia 75 tahun, istri dari Bapak Dr. J. Pardede almarhum, alamat Jalan Karya Kasih nomor 35A Medan Johor dari Sektor 10. Karmina Boru Situmorang, tanggal meninggal 28 Juli 2022, usia 49 tahun, istri dari Bapak Mual Hasudungan Huta Barat, alamat Jalan Bunga Cempaka nomor 34 Pasar 3 dari Sektor 5. Frederick Edi Giri, tanggal meninggal 4 September 2022, usia 66 tahun, suami dari Sintua Inang Asyana Boru Pak Pahan, alamat Komplek Taman Perkasa Indah Blok H10 dari Sektor 9. Tinur Boru Simanjuntak, tanggal meninggal 10 September 2022, usia 81 tahun, istri dari Gumutta Bistok Saragi Napitu almarhum, alamat Jalan Jamin Ginting Gang Sarmin nomor 12 masuk Sektor 1. Situa Dr. Andus Marhuasa Simanjuntak, tanggal meninggal 7 Oktober 2022, usia 69 tahun, suami dari Ibu L. Boru Situmorang, alamat Jalan Starban Gang Lurah nomor 107 dari Sektor 3. Jadi yang meninggal Bapak 8 orang, Ibu 5 orang, pemuda-pemudi 1 orang, jumlah seluruhnya 14 orang. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita menundukkan kepala seraya merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memperingati mereka yang kita kasihi, yang telah mendahului kita. Marilah kita berdoa di dalam hati kita, kiranya Tuhan sajalah yang menerangi dan meneguhkan iman kita,
supaya kita memperoleh penghiburan dari Tuhan, marilah kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1. Silakan duduk kembali. Untuk persiapan menyambut sabda Allah, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1, 2, dan 4. Kaki
Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan hadir menenangkan hati kami, juga menenangkan alam ini untuk kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan kesejukan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini Tuhan telah menolong kita boleh masuk dalam minggu akhir tahun gereja, di mana hari ini juga kita memperingati saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu meninggal, mendahului kita. Itu artinya saudara, bahwa jikalau hari, bulan, dan tahun itu berlalu, demikian juga perjalanan kehidupan kita manusia pun berlalu. Sebagaimana telah kita peringati tadi, dikatakan ada yang 64 tahun, 73 tahun, tertinggi 85 tahun dan seterusnya. Mereka telah melewati hari-hari mereka, hari, minggu, bulan, tahun demi tahun. Tentunya saudara, dalam minggu hari ini adalah juga momentum mori bagi kita semuanya, mengingatkan kepada kita, jikalau saudara yang telah kita peringati tadi telah mendahului kita, bukan berarti kita aman-aman saja. Kita semua ada dalam barisan antrian yang tidak berurutan saudara. Sehingga kita semua perlu mempersiapkan diri kita. Mari ingat hari kematianmu, bahwa setiap kita akan mati, setiap kita akan berakhir di dunia ini. Sehingga seorang bijak berkata, sesungguhnya bukan lamanya hidup yang perlu kita pikirkan, tetapi bagaimana cara kita hidup, itu yang terpenting kita perhatikan. Jadi kita bisa hidup 100 tahun, tetapi kita tidak pernah memperhatikan bagaimana kita mempergunakan hari demi hari dalam 100 tahun itu sama dengan tidak berguna bagi Tuhan. Tetapi mungkin seperti saudara-saudara kita yang lebih pendek umurnya yang dibacakan tadi, mereka mempergunakan hari-hari mereka sedemikian dengan bijak tentunya, itulah yang bermakna memberikan arti kekalan bagi mereka. Itu sebabnya Daud berbicara, saudaraku, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kita perlu bijak menjalani hidup ini. Inilah pesan dari minggu akhir tahun gereja hari ini, supaya masing-masing kita mempersiapkan diri kita untuk bijak mempergunakan anugerah Tuhan, waktu, yaitu hari-hari yang masih dipercayakan kepada kita hari ini. Jangan ada yang kita pergunakan waktu itu dengan percuma. Pergunakan sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita hari ini, diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-58 saudara. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian, dan nanti kita akan baca ayat terakhir secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semuanya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa.
dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan saudaraku, mudah-mudahan suara ini masih bisa kita dengar dengan jelas. Ya, Tuhan menolong supaya alam juga bisa tenang, sehingga kita juga tenang mendengarkan firman Tuhan ini. Saudaraku, tema khotbah kita hari ini adalah maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut itu berbicara kematian, dan musuh terbesar manusia sesungguhnya adalah kematian. Kita semua sepakat dengan ini. Tidak ada yang bisa melawan kematian ketika kematian itu tiba. Dan kita bisa melihat bagaimana cara kematian itu datang. Ada orang yang sedang duduk tiba-tiba sakit jantung mati di tempat. Ada orang yang sedang asik bekerja, tiba-tiba bencana alam datang dan dia mati seketika. Dan ada orang juga yang sedang tidur dan tidak bangun-bangun. Artinya apa? Firman Tuhan katakan bahwa kematian itu datang seperti pencuri di tengah malam yang tidak akan pernah memperkenalkan diri dan permisi bagi kita. Oleh karena itu hari ini memento mori. Setiap kita tidak mengenal usia, berapa usiamu, setua apa engkau atau semuda apapun, engkau tidak akan pernah bisa mengelak ketika kematian itu tiba. Ini bukan untuk menakutkan kita semua saudara ya, tetapi supaya kita benar-benar tahu bahwa kita tidak hidup selamanya di dunia ini. Akan ada akhir dari kehidupan kita, dan ketika akhir itu tiba, itulah kematian kita. Hari ini lewat kebenaran ini kita sedang belajar dan akan ditolong Tuhan memahami supaya kematian ini tidak menjadi momok yang menakutkan lagi bagi kita. Karena kita punya iman, kita punya kepercayaan yang seharusnya bisa menolong kita bisa menghadapi musuh abadi ini ya. Musuh yang paling menakutkan ini. Paulus mengatakan apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Ini yang perlu menjadi sebuah penegasan iman bagi setiap kita orang percaya. Ada begitu banyak orang Kristen yang takut ketika kematian itu dibicarakan. Contohnya ketika kita kumpul-kumpul, ada orang berbicara kematian. "Oi, jangan, pantang, jangan bicara itu." Dan kita akan marahi dia ketika dia berbicara seperti itu. Dan inilah yang terjadi di jemaat Korintus, saudaraku. Mereka sedang memperdebatkan pergumulan ini. Dan mereka tidak bisa mengelak akan kematian. Seperti yang kita lihat ini, tidak bisa mengelak, mereka telah pergi meninggalkan kita. Itu fakta, itu nyata. Dan mungkin mereka ini juga adalah saudara kita, famili kita, keluarga dan orang yang kita kasihi. Tetapi bukan untuk menumbuhkan kembali kesedihan kita, tetapi untuk menumbuhkan kembali iman kita, supaya kita menyadari bahwa kematian itu adalah fakta, realita, sesuatu yang harus kita hadapi. Dan inilah pergumulan jemaat di Korintus. Ketika mereka sedang memperbincangkan itu di antara mereka sebagai sesama jemaat, ada orang-orang tertentu yang memiliki pemikiran yang picik di luar iman Kristen untuk membuat jemaat itu mereka meragukan firman Tuhan. Mereka katakan bahwa kematian itu adalah akhir dari segala kehidupan. Itu yang dikatakan. Dalam arti bahwa di balik kematian tidak ada lagi kehidupan. Itulah yang ditekankan dan terus dikumandangkan. Sementara Paulus mengatakan kepada mereka,
bahwa ada kehidupan di balik kematian. Ada sebuah pengharapan orang percaya bahwa kematian itu hanyalah jalan untuk menuju kehidupan yang baru. Itu yang kita yakini, bukan? Tetapi ada orang yang berpikiran picik, mereka menanamkan pemahaman ini bahwa kematian itu akhir segalanya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka memberikan penekanan-penekanan. Jikalaulah memang benar kematian itu adalah akhir dari segalanya, maka selama kita hidup, nikmatilah hidup. Ya, itu yang dimaksudkannya. Nikmati hidup, tidak persoalan dengan apapun. Yang penting selama hidup, nikmati hidup dengan cara apapun. Dan ini keliru, saudaraku. Sebagai orang beriman, kita harus sadar, benar kita harus menikmati hidup, tetapi menikmati hidup dalam terang firman Tuhan. Amin. Jangan sembarangan, bukan di bawah nafsu, bukan. Nikmati hidup dalam terang firman Tuhan. Itu yang diharapkan oleh kebenaran. Sehingga karena setelah jemaat itu mereka mengalami kegoncangan-kegoncangan iman, Paulus menyapa mereka lewat surat ini. Lalu Paulus kembali mengingatkan mereka, menegur mereka dengan sangat keras. Kalau kita baca pasal 15 ayat yang pertama, sebenarnya ini satu konteks teks ya, kalau kita baca sebenarnya, tapi kita hanya baca dari ayat 50 tadi. Di ayat yang pertama pasal 15 dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil, bukan kepada dongeng, bukan kepada kata orang, bukan kepada pemikiran yang picik dari orang-orang tertentu yang mau membuat iman kita goyah. Sebagai orang percaya, marilah selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Mengapa ada banyak orang Kristen yang tahu firman, tidak percayakan kehidupan setelah kematian? Banyak orang Kristen saat ini yang tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan Paulus mengingatkan mereka, menegur mereka. Aku dikatakan mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Lalu kenapa kamu goyah? Itu saudaraku. Artinya apa bagi kita sekarang? Kita perlu memahami dasar berpijak iman kita sebagai orang percaya. Apapun di dunia ini, dia akan berusaha menggoncangkan iman kita. Tetapi selama kita kuat berdiri teguh di dalam firman, kita akan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman. Saudaraku, saya sering mengatakan seperti ini, dunia ini arus, saudaraku. Dunia ini arus yang sangat dahsyat dan kita semua sedang merasakan itu. Dan firman Tuhan mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya oleh arus dunia ini. Kita dibawa oleh keinginan-keinginan dunia seperti arus yang dahsyat. Tetapi dikatakan, orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang melakukan firman Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Ini penting bagi kita. Dunia ini arus yang dahsyat saat ini. Ada begitu banyak pemahaman-pemahaman dunia. Ada begitu banyak pengertian-pengertian dunia yang datang menggerogoti kehidupan keberimanan kita sebagai orang Kristen. Dan itu dahsyat sekali. Dan kalau kita lihat saudaraku sekarang, keberimanan secara umum di dunia ini orang Kristen sudah sangat rapuh saudaraku. Kita bersyukur ini masih banyak bergereja saat ini. Beberapa bulan lalu kami mengunjungi rekan partnership kami di Jerman. Kami melihat gereja-gereja yang sangat besar, gagah, perkasa luar biasa, besar sekali. Kami masuk di dalamnya hanya terdiri dari beberapa kursi. Dan kami tanya, yang menjaga gereja itu hanyalah orang-orang tua volunteer. Dan kami tanya, berapalah orang gereja tiap minggu? Wah, masih banyak Pak. Berapa banyak? 30 orang paling banyak. Gereja besar, setengah lapangan sepak bola. Yang gereja hanya 30 orang. Bukankah itu menjadi pergumulan luar biasa? Bukankah itu menjadi sebuah keprihatinan iman bagi orang Kristen saat ini? Di manakah orang-orang muda pada saat ini? Di sana. Mereka tetap dalam tanda kutip Kristen, tetapi tanpa Kristus, saudaraku.
Bagi anak-anak muda sekarang, mari tentukan sikapmu di mana engkau berdiri. Masihkah engkau Kristen? Kristen tanpa Kristus binasa. Apapun yang kau katakan, tanpa Kristus, kekristenan akan menuju kepada kebinasaan. Ini penting bagi kita. Dasarnya Injil, dasarnya firman. Selama kita berpegang teguh kepada firman, sedahsyat apapun arus dunia ini, kita akan tetap kuat menunjukkan kita orang percaya. Saya katakan begini saudaraku, hanya ikan mati bisa hanyut di bawah arus. Perhatikan, hanya ikan yang mati bisa hanyut di bawah arus, dimanapun perhatikan itu. Ikan hidup pasti bisa melawan arus. Apalagi orang-orang muda sekarang ini. Banyak arus dunia, luar biasa ini. Saudara mengalami itu sekarang. Dan saya tahu itu, saya juga melayani banyak orang muda yang dengan syarat pergumulan kemudaannya. Saya melihat tanpa firman engkau tidak akan mampu menghadapi arus apapun di dunia ini. Tanpa firman. Itu sebabnya firman ini dikumandangkan kepada kita hari ini. Supaya kita sadar siapa kita sebenarnya. Ikan mati hanyut di bawah arus. Ikan hidup mampu melawan arus. Dan firman Tuhan katakan, orang yang melakukan firman akan hidup selama-lamanya. Di manakah kehidupan kita? Firman. Jadi kalau orang Kristen sekarang tidak lagi bergaul dengan firman, engkau sedang tertuntun kepada kebinasaan. Walaupun engkau datang gereja hari ini. Mari belajar saudaraku. Kalau orang Kristen tidak pernah baca firman lagi dengan benar, sesungguhnya engkau sedang pelan-pelan sedang menuju kepada kebinasaan. Jangan bangga hanya menjadi Kristen KTP. Tapi hiduplah sesuai dengan firman. Itu yang diharapkan Tuhan. Karena itulah Paulus mengingatkan mereka dengan semua pergumulan-pergumulan dihadapi jemaat. Dikatakan seperti ini. Ayat, saudara-saudaraku, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini berbicara tentang kehidupan dan kematian. Ya, bahwa kalaupun engkau berpikir mau hidup selama-lamanya, kan tadi ya, dalam pembacaan epistel kita kan ada dikatakan di situ suatu pernyataan yang sangat menarik. Kalau kita lihat itu tadi ayat yang ke-12, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama, namun aku tahu orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Puji Tuhan, saudara. Ya, terkadang kita di sini, kenapa Pak Pendeta orang berdosa, tidak pernah gereja, hidupnya makmur. Tapi ingat, semakmur apapun dia tanpa Tuhan tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi orang yang takut Tuhan, dia katakan di sini saudaraku, bagaimanapun dikatakan orang yang takut Tuhan akan selalu ada kebahagiaan dalam hidupnya. Amin. Jangan cari kebahagiaan dunia, carilah takut Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Jadi dikatakan di sini ya. Jadi dikatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Maksudnya begini, orang berpikir kalau dia hidup terus dia akan masuk surga, atau kalau sudah mati itu akan masuk neraka. Tidak ada konsep seperti itu. Mau mati pun, mau hidup pun kita, kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita binasa. Itu maksudnya saudara. Ini yang pertama yang perlu kita renungkan hari ini. Apapun yang kau pikirkan tentang hidupmu, atau apapun yang kau takutkan tentang kematian yang akan menjemputmu, tanpa Kristus engkau tetap menuju kepada kebinasaan. Tetapi ketika engkau benar-benar hidup sesuai dengan firman dan hidup di dalam Tuhan, engkau akan bisa berkata seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu keuntungan. Inilah prinsip firman Tuhan yang perlu harus kita pegang. Dan tidak perlu takut, tidak perlu. Selama kita hidup dalam firman, firman ini memberikan kita jaminan untuk kehidupan yang kekal. Jadi ingat ini, ya perlu kita pahami. Baik engkau hidup, apapun engkau mati setelah mati. Jika engkau hidup tanpa Kristus dan engkau mati tanpa Kristus, engkau binasa. Tetapi ketika engkau hidup dalam Kristus, mati dalam Kristus, engkau akan menuju kepada kekekalan. Maka yang binasa itu, tubuh yang akan binasa itu, atau setelah mati dan sudah busuk itu, ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan,
Maka dikatakan dalam pembacaan kita ini, saudaraku, tadi sangat jelas kita baca di sini, ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dan sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Coba kita perhatikan, ini rahasia firman yang luar biasa bagi kita sekarang. Terkadang kita berpikir, yang mana lebih cepat nanti masuk surga? Yang mati atau masih hidup ini? Kan itu perdebatan sering seperti itu. Bukan masalah hidup atau matinya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana engkau memaknai hidupmu di dalam Tuhan. Itu yang terpenting. Karena akan ada waktunya, dikatakan, ketika sangkakala Allah berbunyi pada hari yang terakhir itu, dikatakan, maka semua orang yang mati di dalam Tuhan ataupun yang hidup di dalam Tuhan, semua masih hidup. Tidak semua orang mati. Kalau malam ini sekarang bunyi sangkakala surga, belum mati kita kan? Masih di sini kita bergereja. Artinya masih ada orang yang hidup pada saat nafiri itu berbunyi. Tetapi yang paling pertama dibangkitkan, dikatakan orang yang telah mati dalam Tuhan itu, ketika mendengarkan nafiri Allah berbunyi, mereka akan bangkit. Bangkit dalam apa? Ini pertanyaan orang Saduki. Bangkit bagaimana, sudah busuk itu? Tidak mungkin. Bangkit dalam tubuh kemuliaan, mengenakan yang tidak binasa, yaitu tubuh kemuliaan seperti Kristus itu. Itu dia, saudara. Jadi tidak perlu takut dengan kematian. Ketika bunyi sangkakala itu berbunyi, engkau yang hidupnya ada di dalam Tuhan dan engkau mati di dalam Tuhan, engkau akan dibangkitkan terlebih dahulu. Engkau mendapatkan ya bagian pertama dalam kebangkitan itu. Itu firman Tuhan. Karena orang mati akan dibangkitkan yang percaya. Yang tidak percaya itu belum dibangkitkan itu. Itu akan dibangkitkan menuju penghakiman kekal. Ya. Lalu kita yang masih hidup seperti ini pas bunyi sangkakala, yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, maka dikatakan sekejap kita diubahkan untuk mengenakan tubuh kemuliaan itu, tubuh yang tidak binasa itu lagi. Yang percaya, saudaraku. Sehingga mari hidup dalam Tuhan. Sehingga maka dikatakan dalam penjelasan Paulus dalam 1 Tesalonika 5, maka mereka akan bersama-sama menjambut Tuhan ke langit sana. Akan ada pertemuan di angkasa, dikatakan firman Tuhan. Dan ini rahasia firman. Dan ini sulit untuk kita terima terkadang. Karena sepertinya dongeng. Mengapa menjadi dongeng? Karena engkau tidak pernah baca firman. Semua disampaikan dalam firman ini. Mari hidup dalam firman, saudaraku, hari ini. Supaya engkau dituntun memahami rencana Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang kau pikirkan, semuanya ada jawaban dalam firman ini. Sehingga dikatakan di sini, maka ketika itu terjadi, maka dikatakan maut dikalahkan. Tidak ada lagi maut bagi orang percaya. Karena kehidupan Kristus menjadi jaminan kemenangan bagi kita. Sehingga saya katakan tadi, tidak perlu kau pikirkan masalah mau hidup atau mati. Karena apa? Kalau kau hidup dan mati tanpa Kristus, engkau binasa. Yang kau pikirkan adalah, saya sering katakan seperti ini. Memang dalam menjalani hidup ini, banyak hal yang kita tidak mengerti. Yang kita tidak pahami. Terkadang kita sulit melangkah karena ketidakpahaman kita. Tetapi saya sering berkata kepada para jemaat, bukan beratnya masalah itu yang membuat kita sering harus menggerutu, menangis. Bukan itu yang perlu kita tangisi. Bukan itu yang perlu kita gumuli. Bukan masalah kita. Apanya? Tetapi dengan siapa engkau menghadapi masalah. Itu yang perlu engkau pergumulkan setiap hari. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi setiap hari, kalau engkau bersama-sama dengan Tuhan, engkau menang. Engkau kuat. Engkau bisa keluar dari masalahmu karena Tuhan. Tetapi sehebat apapun engkau merasa dalam hidup, tanpa Tuhan, engkau tidak akan bisa mengalami kemenangan. Yesus katakan apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mari saudara. Ini kebenaran. Sehingga dikatakan maut tidak ada lagi. Karena apa? Karena orang yang hidup di dalam Tuhan itu telah diubahkan. Tidak ada maut yang bisa menjamah mereka lagi. Tidak ada kematian yang bisa bersentuhan dengan orang percaya itu lagi. Itu yang dikatakan. Lalu yang ingin kita lihat di sini. Ayat yang ke-57.
Karena itu dikatakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan itu. Sehingga karena kita sudah memahami arti firman yang luar biasa ini, apa yang perlu kita tunjukkan? Apa yang perlu ada pada diri kita? Orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan adalah orang yang selalu tahu hidup dalam mengucap syukur. Artinya apa, saudaraku? Orang yang tahu firman Tuhan dan hidup dalam Tuhan adalah orang yang selalu hidup dalam pengucapan syukur, selalu melimpah dalam syukur. Syukur kepada Allah karena dia tahu Allah lah sumber segalanya. Tuhanlah sumber segalanya dalam hidupnya. Ada persoalan besar yang digumuli oleh kemanusiaan kita, itu kematian. Allah menjawab pergumulan itu bagi kita. Sehingga Paulus katakan syukur kepada Allah. Kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak bersyukur, tapi katanya punya Tuhan. Kalau kita benar punya Tuhan, kita harus tahu bahwa Dia menjawab setiap pergumulan kita. Dia sanggup menolong kita. Dia mampu memberikan solusi bagi setiap kita. Seperti saya katakan tadi, maut tidak berkuasa sekalipun bagi orang percaya itu lagi. Makanya Paulus katakan syukurlah. Syukurlah aku punya Tuhan. Kalau tidak punya Tuhan kenapa? Binasa. Kan itu. Jadi selalu harus bersyukur. Apapun hidup yang kau hadapi, selama engkau tahu bahwa engkau masih punya Tuhan dan percaya Tuhan, engkau pasti akan ditolong Tuhan. Amin. Ini penting untuk kita semua. Lalu dikatakan lagi, kalau kita hidup dalam Tuhan dan berpegang pada firman itu, maka hidup kita akan kokoh dan tidak mudah goyah. Ayat 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Coba perhatikan kiri kananmu itu. Tanya dulu, masih takutkah kau menghadapi hidup ini? Tanya dulu. Adakah pergumulan yang berat kau hadapi sekarang? Pasti dia katakan, ada. Lalu bagaimana sikapmu? Menggerutukah engkau? Khawatirkah engkau? Ya, pasti dia katakan khawatir. Lalu bagaimana sikapmu? Apakah engkau masih bisa berdoa? Aduh, karena beratnya tidak bisa lagi. Kan begitu. Sekarang saya katakan kepada kita hari ini, kalau engkau benar-benar hidup dalam Tuhan dan percaya firman, maka itulah yang menguatkan kehidupanmu. Engkau tidak akan mungkin gampang goyah. Karena engkau tahu seluruh hidupmu diatur Tuhan dan firman menjadi tuntunan bagi kehidupanmu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka kita tidak goyah. Sekalipun ada kegelapan, ketika ada suluh, kita melangkah dalam kepastian. Itu yang kita lihat. Yang kedua. Yang terakhir adalah yang diharapkan oleh kebenaran firman Tuhan bagi orang yang hidup dalam Tuhan adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang dikatakan Paulus. Tidak perlu engkau memikirkan ini dan itu tentang kata orang, kata dunia. Yang penting lakukanlah segala pekerjaanmu seperti untuk Tuhan. Itu ajaran firman Tuhan. Jangan terlalu pusing dengan apa kata orang atau apa kata dunia. Tetapi lakukanlah segala pekerjaanmu dalam Tuhan. Dialah selalu pekerjaan. Kenapa? Karena dikatakan di sini saudaraku, karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan lewat pekerjaan yang kau lakukan untuk Tuhan ini, jeripayahmu tidak sia-sia. Artinya, ketika kita benar giat melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, engkau sesungguhnya adalah orang yang diperhitungkan Tuhan. Itu yang perlu. Perhatikan itu. Jadi jangan pernah berpikir, bertimbang, berhitung untuk melayani Tuhan dalam hidupmu. Melayani Tuhan itu bukan di gereja saja, saudara. Tadi paduan suara itu luar biasa. Terima kasih. Saya terinspirasi, luar biasa itu. Artinya itu sebuah pelayanan. Ketika kita giat dalam melayani Tuhan, maka engkau akan diperhitungkan Tuhan. Begitu banyak kita yang kecewa dalam hidup ini. Seperti Tuhan tidak peduli dengan kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang engkau tidak pernah peduli dengan Tuhan. Engkau tidak pernah peduli dengan Tuhan. Maka engkau tidak tahu bahwa ada Tuhan yang peduli dengan hidupmu. Mulai hari ini, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Maka engkau adalah salah satu orang yang diperhitungkan Tuhan. Dikatakan di sini tadi, jeripayahmu tidak akan sia-sia. Ingat itu.
Engkau diperhitungkan Tuhan. Sekecil apapun yang engkau lakukan itu diperhitungkan Tuhan. Saat ini kami melayani di Lembaga Tunanetra Yapentra, saudaraku, di Tanjung Merawak. Sebelumnya kami melayani sebagai pendeta jemaat. Saya berpikir pada saat itu, Tuhan, apa memang inikah yang aku lakukan sebagai pelayananku? Tetapi semakin hari Tuhan menuntun melihat apa yang terjadi untuk anak-anak yang tunanetra yang kami layani. Tuhan berbicara, yang kamu lakukan untuk ya saudaraku yang paling hina dan kecil ini juga adalah kau lakukan untukku. Maka mulai saat itu saya tidak pernah mempertanyakan itu lagi. Karena dimanapun kita ditempatkan Tuhan, itulah medan pelayanan kita. Engkau sekolah, itu pun pelayananmu. Engkau kerja, itu pun pelayananmu. Engkau berkeluarga, itu pun pelayananmu. Firman Tuhan mengingatkan kita, giat melayani Tuhan. Maka ketika kita melakukan itu, ingat, hidupmu diperhitungkan Tuhan. JRPA-mu tidak akan sia-sia. Itu yang perlu kita pegang hari ini. Kiranya minggu akhir tahun gereja ini mengingatkan kita betapa penting kita akan selalu memahami dan mengerti tentang hidup kita ini, saudaraku. Jangan menjalani hidup tanpa pengertian, tetapi biarlah firman yang selalu menuntun kita kepada pengertian Tuhan, sehingga kita bisa mengerti bagaimana kita menjalani hidup ini seperti yang diinginkan oleh Tuhan, bukan seperti yang kita inginkan. Tuhan akan memberkati kita semua. Saya yakin yang hadir ini, saya melihat ada banyak di sini yang sedang memiliki pergumulan berat. Ya, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu pergumulanmu saat ini. Tuhan tahu beban hidupmu yang berat ini sekarang. Lihatlah hatimu di hadapan Tuhan sekarang. Apa yang dikatakan Tuhan kepadamu sekarang? Mengapa engkau mengalami pergumulan yang seperti itu? Karena memang engkau tidak benar-benar mencintai Tuhan. Engkau tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Buka hatimu sekarang, katakan, Tuhan, mulai malam ini aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau mencintai Tuhan. Katakan kepada Tuhan seperti itu. Maka engkau akan melihat nanti Tuhan akan menjamah hidupmu, mengubahmu dan memberkati engkau. Saya rasa itulah pengharapan bagi kita. Ini berita sukacita bagi kita semua di minggu akhir tahun gereja ini. Ingat, memento mori, semua akan berlalu. Tetapi firman Tuhan katakan, dunia ini akan berlalu lenyap, tapi firmanku satu iota pun tidak lenyap. Maka peganglah firman, maka hidupmu pun akan tetap untuk selama-lamanya di tangan Tuhan. Itu yang kami bagikan. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita merendahkan diri, kita mohonlah tuntunan Tuhan bagi kita semua malam hari ini. Supaya Tuhanlah yang tahu hati kita, Dia menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup yang telah berbicara kepada kami pada malam hari ini. Tuhan, betapa sering kami kurang memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami, karena kami terlalu sering mengikuti arus dunia, apa kata dunia, sehingga kami lupa memahami firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah mulai malam hari ini hati kami terbuka untuk Tuhan. Biarlah hidup kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tempat di mana firman-Mu akan tumbuh dan berbuah bagi kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu semua yang hadir hari ini. Biarlah setiap mereka yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang putus asa diberikan harapan oleh Tuhan. Yang dalam pergumulan yang berat, berikan mereka kelegaan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul untuk pendidikan mereka. Tuhan karuniakan hikmat dan keberhasilan. Ada juga yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan pulihkan. Terlebih Tuhan, ada begitu banyak saat ini yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Bukalah lapangan pekerjaan yang baik bagi mereka. Yang bergumul untuk jodoh diberkati Tuhan. Yang bergumul untuk keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu di sini. Berkati semua para pelayan. Sehingga kami tetap dapat memuliakan Tuhan lewat hidup kami dan lewat pelayanan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat 232 ayat 1 dan 4.
Tuhan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan, terambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Mari kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
akan berdoa, mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Oleh Tuhan Yesus, pulanglah engkau dengan sukacita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Shalom. Pulanglah dalam keadaan sukacita.
18 kali. 18 kali. 18 ini, Amang. Permisi, Amang. Permisi. Persembahannya.